Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama saya Retno Astriana Putri. Hari ini kita akan membahas tentang suatu tema yang penting, lumayan penting dan umumnya diketahui banyak orang biasanya. Tapi tidak banyak juga yang tahu bagaimana cara menanganinya. Ya, tema kita hari ini adalah stres. Oke, stres itu adalah reaksi tubuh yang muncul saat kita merasa tertekan atau ada suatu perubahan yang terjadi. Nah, stres juga dapat mempengaruhi pikiran ketika orang merasa putus asa, merasa gugup gitu. Dan kondisi itu dapat memicu tubuh itu secara mental maupun fisik. Itu dapat mempengaruhi seseorang secara mental maupun fisiknya gitu. Oke, stres itu ada tingkatan levelnya gitu ya. Kita bisa sebut saja stres ringan, stres sedang, dan stres berat. Nah, yang kita bahas kali ini adalah stres ringan, yang kadang kita merasa bahwa itu bukan sesuatu yang memicu atau sesuatu yang buruk gitu ya. Nah, stres ringan itu adalah kondisi dimana kamu bisa lupa, ketiduran, atau ketika kamu dikritik, atau ketika kamu sedang menghadapi kemacetan. Nah, yang umum aja deh gitu. Ketika kita menghadapi kemacetan, orang akan merasa stres gitu. Karena perubahan suasana yang saat itu terjadi gitu. Macet itu kan membuat kita menunggu gitu ya, kendaraan kita melaju dengan cepat sehingga kita harus mencapai tujuan gitu. Nah, tapi karena macet gitu, kendaraan kita akhirnya stuck di situ atau hanya berjalan sedikit pelan-pelan saja gitu. Sedangkan kita diburu oleh waktu. Nah, itu akan memicu stres seseorang, dimana orang itu akan mengalami mood yang parah jadinya gitu, atau dia akan mengalami pusing gitu, keadaan dimana dia merasa tertekan. Nah, itu bisa disebut stres. Kita harus tahu nih tanda-tandanya ketika kita mengalami stres. Tanda emosional ketika kamu mengalami stres adalah cemas, mudah cemas, mood yang berubah dengan cepat gitu. Terus kondisi di karena kamu merasa gugup, suka gugup, gampang putus asa gitu. Itu adalah tanda emosional ketika kamu mengalami gejala stres. Nah, stres juga bisa membuat orang memiliki tanda fisik atau perubahan fisik gitu yang dialami ketika orang stres gitu. Misalnya pusing, sakit kepala tuh, atau mual gitu, ingin muntah gitu. Itu adalah tanda-tanda fisik ketika kita mengalami stres gitu. Yang ketika kamu berpikir lebih keras dari biasanya, atau ketika kamu cemas, ketika kamu merasa ada tekanan dalam diri kamu, maka perubahan tubuh pun bisa terjadi, perubahan fisik pun bisa terjadi gitu. Nah, itulah mual, sakit perut, kepala pusing, itu adalah sebagian tanda-tanda ketika kamu mengalami stres. Selanjutnya adalah perubahan perilaku. Umumnya kita akan berubah perilakunya dari perilaku biasa kita lakukan sehari-hari dengan ketika kita sedang stres gitu. Umumnya makan atau tidur yang berubah, pola makan atau pola tidur yang berubah. Orang yang ketika kita stres itu pola makan kita akan cenderung lebih banyak, atau bahkan kita akan melampiaskan makannya itu dengan makanan-makanan yang yang kita suka gitu ya, apapun kita makan. Atau mungkin ada sebagian orang yang ketika dia stres makannya malah tidak mau, dia malah stop makan gitu, dia akan diam, cenderung diam, menyendiri gitu. Nah, atau
perubahan terhadap pola tidur. Dia akan cenderung lebih banyak tidur gitu ya, bermalas-malasan gitu, mengurung diri di kamar gitu. Itu adalah perubahan perilaku yang terjadi ketika seseorang stres. Nah, yang selanjutnya adalah perubahan kognitif. Perubahan kognitif ini salah satunya adalah memori gitu. Orang cenderung akan kehilangan fokus gitu, cemas, merasa cemas gitu. Nah, itu adalah gejala-gejalanya gitu ya. Perubahannya terhadap perubahan fisik, perubahan perilaku, perubahan kognitif, dan perubahan emosionalnya. Nah, gimana sih kita agar dapat menanggulangi stres kita gitu ya, dapat menangani stres kita? Oke, yang pertama adalah kamu bisa ceritakan masalah kamu atau pemicu stres kamu terhadap orang yang kamu percaya gitu. Itu boleh keluarga sendiri, atau ketika pemicu stres kamu adalah di keluarga, mungkin kamu bisa bercerita kepada orang yang kamu percaya seperti sahabat gitu. Dan pastikan orang yang kamu percaya itu memang benar-benar dapat mengkeep cerita kamu atau pemicu stres kamu gitu, sehingga tidak akan ada masalah lagi ke depannya yang menyebabkan itu malah membuat kamu lebih stres gitu dari sebelumnya. Nah, yang berikutnya, kamu mungkin bisa berolahraga, berjalan cepat atau jalan santai keliling komplek rumah mungkin, atau kamu bisa lari, jogging gitu, dan banyak hal lainnya. Lalu kamu juga bisa relaksasi atau menyegarkan diri kamu gitu. Mungkin kamu bisa melakukan yang duduk sejenak, terus memikirkan hal-hal indah yang mungkin kedepannya akan kamu realisasikan gitu, atau memikirkan orang-orang tercinta yang mungkin bisa menjadi pereda stres kamu. Nah, lalu mungkin kamu juga bisa rekreasi gitu, keluar mencari udara segar gitu, ke tempat-tempat yang segar, alam hijau. Kalau kamu suka pegunungan, kenapa tidak gitu, kamu ke pegunungan, atau kamu sekedar ke pantai untuk melihat air, pemandangan laut gitu. Itu bisa kamu lakukan. Jadi lakukan sesuatu yang mungkin menyenangkan untuk kamu hingga meredakan stres kamu, hingga perubahan-perubahan emosional tadi, perubahan fisik, perilaku, dan kognitif itu hilang gitu dengan sendirinya. Itu yang sehingga nanti stres kamu tidak bertambah berat gitu. Kamu dapat menangani stres kamu sendiri dengan cara-cara tersebut. Oke, sampai di situ saja penjelasan saya hari ini. Terima kasih kalian sudah lihat video saya ini. Kalian bisa coba menangani stres kalian dengan tips yang saya berikan tadi gitu. Kalian juga bisa coba difikirkan gitu, apa mungkin saya masuk ke stres ringan ya gitu. Kalau misalnya kalian termasuk yang stres berat, silahkan kalian kunjungi psikolog untuk menceritakan, mungkin kalau kalian lebih percaya psikolog untuk menceritakan stres kalian, silahkan gitu, sehingga psikolog dapat membantu kamu untuk menyelesaikan masalah kamu dengan baik gitu. Oke, sekian dari saya. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.